Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Ada berita mengejutkan soal Ibunda Anies Baswedan. Dia dikabarkan tiba-tiba saja mengkritik pemerintahan Jokowi. Nama ibu ini Aliyah Rashid. Ibu Aliyah diberitakan menuduh pemerintahan Jokowi lebih mementingkan proyek perpindahan ibu kota negara atau IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur, serta fokus pada pembangunan infrastruktur. Pemerintah dinilai menomorduakan pembangunan sumber daya manusia. Pernyataan Bu Aliyah ini mengejutkan karena selama ini dia tidak pernah berbicara politik, apalagi mengkritik pemerintah. Dia memang sering tampil bareng Anies, terutama ketika Anies masih jadi gubernur, namun tak sekalipun ia berbicara politik. Bu Aliyah dikenal sebagai ibu tua yang menyayangi anaknya dan sangat dicintai sang putra. Tampilan dia di media selama ini khas gambaran orang tua yang tidak menaruh perhatian pada politik. Bu Aliyah yang sudah berusia 82 tahun ini sebenarnya bukan ibu biasa. Dia adalah dosen di Universitas Negeri Yogyakarta. Dia juga dianugerahi gelar guru besar emeritus oleh Universitas Negeri Yogyakarta sehingga berhak atas gelar profesor doktor. Gelar profesor itu diberikan kepadanya karena dia dinilai berperan besar dan berkecimpung di dunia pendidikan sejak 1970. Jadi, Bu Aliyah sebenarnya adalah intelektual. Hanya saja selama ini dia tampaknya menahan diri untuk mengomentari anaknya dan juga dunia politik. Dia pasti tahu kontroversi Anies, tapi dia selama ini memilih bungkam. Dia pasti tahu ketegangan antara pendukung Anies dan Jokowi, namun selama ini tak sekalipun dia bersuara. Jadi ketika tiba-tiba saja Bu Aliyah muncul sebagai seorang komentator politik, ini mengejutkan. Dia memang tidak bicara langsung soal Anies, dia hanya mengomentari pemerintah dan juga bukan Jokowi. Tapi dalam konstelasi politik saat ini, hampir tak bisa kita melepaskan itu semua sebagai rangkaian yang terpisah. Kritik terhadap pemerintah oleh Ibunda Anies ini hampir pasti terkait dengan kampanye Anies menuju Presiden 2024. Pernyataan Bu Aliyah ini dikutip di berbagai media seperti RCTI+, Katalogika, Populis, dan sebagainya. Menurut media, kritik Bu Aliyah itu disampaikan melalui pesan WhatsApp di kanal YouTube Refli Harun. Selama ini Refli memang sering membacakan pesan-pesan yang masuk ke WA-nya di program YouTube-nya. Kali ini yang dia kutip WA dari Bu Aliyah. Bu Aliyah meminta Refli membahas soal gizi buruk karena pemerintah lebih mementingkan proyek IKN, jalan tol, kereta cepat, dan infrastruktur lainnya. Dia juga mengirim screenshot berita Kompas soal gizi buruk. Refli mengaku dirinya baru mengenal Bu Aliyah saat melakukan interview awal Desember lalu di kediaman Anies di Lebak Bulus, Jakarta. WA singkat Bu Aliyah ini sih sebenarnya tak terlalu keras. Tapi karena yang mengangkat adalah Bu Aliyah, ini menjadi luar biasa. Saya angkat berita tentang WA Bu Aliyah itu di laman Facebook saya. Saya beri komentar, "Maaf Bu, saran saya sih Ibu nggak usah jadi juru kampanye anak Ibu. Netizen bisa jahat banget." Saya memang pengkritik Anies, tapi saya juga berusaha menjaga agar para pengkritik Anies tidak perlu bergerak kemana-mana. Misalnya saja, tidak perlulah mempersoalkan Putri Anies dan kini Ibunda Anies. Karena itulah saya menyarankan agar tim Anies tidak perlulah melibatkan Bu Aliyah dalam kampanye. Saya tidak percaya Bu Aliyah mengirim WA atas inisiatif sendiri. Saya sih yakin ada tim yang berada di belakangnya. Dan itu saya rasa adalah tindakan bodoh. Dan ternyata respons netizen terhadap postingan saya di FB memang sangat negatif. Saya sih senang bahwa tidak ada yang memaki-maki dengan kata kotor. Tapi biar bagaimanapun serangan netizen itu cukup keras. Saya cuplik beberapa contoh saja ya. Salah satu komentar yang paling keras tuh berbunyi begini. "Buset nih orang, emaknya udah uzur pun dimanfaatin demi ambisi. Kasihan, darah tinggi bisa naik tuh." Yang mirip dengan itu berbunyi begini. "Itu anak durjana sampai emak dikerahkan." Ada juga yang kasar bilang, "Udah tua kebanyakan gaya." Atau yang menulis, "Emak seorang perampok dan penyamun pun pasti belain anaknya." Di luar itu ada yang menyindir pedas. Dia bilang, "Ibu yang sangat berbakti pada anaknya, kualitasnya sejalan. Seperti kata pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Jadi ibu itu cerminan anaknya." Tapi banyak juga yang substantif. Seorang netizen berkomentar, "Maaf, 1000 maaf Bu, daripada anak ibu yang nggak mentingin apa-apa dan tidak berbuat apa-apa yang bermanfaat bagi masyarakat, ya lebih bagus pentingin IKN dan infrastruktur sehingga mudah kita kemana-mana."
Ada yang bilang, lah anak Umi malah bangun yang nggak berguna sama sekali. Monumen bambu mesum, getah-getih, monumen batu, tugu peti mati, pohon plastik. Cuma habisin anggaran. Atau ada yang berkomentar, untung itu bukan anak saya. Kalau saya baca, hampir tak ada yang memuji Bu Aliyah. Hampir semua mencibir, mengejek, menyindir, atau mengecam. Mudah-mudahan saja serangan itu hanya mampir di laman Facebook saya. Mudah-mudahan tidak ada yang mengirimkannya langsung atau memforward komentar-komentar itu pada Bu Aliyah. Membaca komentar netizen itu bisa sangat melelahkan. Apalagi kalau Bu Aliyah selama ini tidak biasa berdebat di medsos. Komentar-komentar di laman FB saya sih bisa dikategorikan moderat. Tapi kalau mendapat serangan di medsos lain, darah Bu Aliyah bisa mendidih. Karena itu saya menyarankan agar tim Anies tidak perlu melibatkan Bu Aliyah. Kalau mau menampilkan sosok Bu Aliyah sebagai sosok penting dalam hidup Anies, tampilkan saja sisi-sisi kebundaannya. Itu pasti jauh lebih simpatik. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, negara ini akan selamat.